Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita touring, judulnya e-bike. Kita touring dari Surabaya ke JLS Malang, lalu ke JLS Tulungagung, putar ke Kediri dan di Surabaya. Kalau sempat ke Monosalam, itu rencananya ya guys. Cuman ada cerita nanti, ada sesuatu yang kita bahas. Untuk kali ini e-bike kita dikasih pinjam oleh Om Yohan, itu e-bike Tambora AEGRX. Jadi satu e-bike yang bagus ya, 12 speed dengan mesin Bosch. Jadi kualitasnya ya bagus sekali, yang saya rasakan seperti itu. Juga diberi pinjam oleh Rodaling Waru, part E5 Gen City e-bike. Itu juga kita diberi kesempatan untuk mencoba. Dua-duanya ini kapasitasnya 150 ke atas, 150 kilo ke atas. 935 tadi berapa dari situ? Jadi sekali jauh jangkauannya. Hanya waktu pertama kita nggak begitu familiar. Kalau menggunakan Tambora saya sendiri tidak ada masalah, saya level 1 saya pakai terus. Ini kita sampai di Pandaan, di terminal ya. Mama gimana pendapatnya itu untuk part? Ya sangat membantu ya, dari segi tenaga kita bisa nge-save tenaga, 12 kecepatan juga bisa kita atur kecepatannya. 30. Aku mau tanya, waktu pertama itu mama ngicil gitu kenapa? Soalnya nggak bisa main shifter atau koplingnya, belum hafal atau gimana? Saya nggak merasa juga kalau ngicip, Karena enteng ya mungkin. iya karena ringan. Terus beberapa kali kita kan memang latihan kadang loh, jadi ya rodok kulino. Jadi ini guys, kita kan memang biasa touring ya. Saya sama nyonya ini sering touring kalau hari Sabtu dan Minggu keluar kota. 12.55. Jadi menggunakan sepeda e-bike itu nggak terasa, justru mungkin seperempat aja tenaga yang dipakai. Cuman memang saya lihat untuk penggunaan elektriknya itu waktu awal-awal belum maksimal. Jadi dia nyala tapi belum sempat digunakan, punya bosulis. Jadi masih belum paham gitu. Sudah dijelaskan sebelumnya dari Rodaling itu, cuman belum paham. Terus juga katanya kan agak terganggu ya, jadi tidak bisa membaca dengan jelas. Sudah saya nyalakan indikatornya, mesinnya. Ya, indikatornya kecil. Tapi sebetulnya cukup jelas, cukup cuman kecil, dan di bawahnya stang ya. Jadi ya, Yang pertama mesti paling kalau di atas itu mungkin atau di tengah mungkin agak sedikit mudah untuk dilihat. Tapi itu saya kira juga sudah mudah, cuman belum biasa saja. Di penggunaan ini saya rasa sangat cocok untuk pensiunan, ibu-ibu atau suami istri yang suaminya sudah biasa bersepeda, kemudian istrinya ingin bersama-sama. Ini membantu sekali sepeda elektrik ini, karena
tetap berolahraga ya, tetap kita harus apa, pedal itu harus ini karena kita kayu padahal. sistemnya itu bukan truk atau gas, pakainya pedal assist. Jadi kalau nggak dipedal dia nggak ada powernya, nggak jalan. Jadi tetap berkeringat, tetap ngos-ngosan, apalagi kalau cepat itu. Dan kecepatannya ini untuk yang Tambora itu sampai 60 kilo kalau per jam, tapi kalau yang untuk part ini hanya 35 saja. Lebih bisa, tapi ya power sendiri gitu. Jadi ya itu aja. Jadi ini kecepatan kita sendiri ya sampai 35 itu aja yang kita pakai. Makan tadi. Yang tak rasakan seperti itu. Untuk naik juga tidak ada masalah, hanya apa, sproknya kita besarkan, kita ringankan gitu aja. Jadi main satu level aja cukup untuk saya selama perjalanan ini. Kan ya kalau emang jalannya datar ya saya sering pakai normal. Nah, level yang paling ringan. Nah, cuman yang untuk Tambora itu untuk menormalkan itu karena tombolnya cuma satu dia. Jadi tambah kurang gitu. Jadi satu aja dipencet terus. Jadi seandainya ada dua itu mungkin lebih praktis ya. Tapi satu aja di Tambora itu. Tapi ya cukup, dan juga cukup satu aja. Punya mama ada naik turun ya di pinggir kanan kiri ya. Di kiri itu ada naik turun tombolnya. Jadi lebih mudah untuk yang part itu penggunaannya. Kita sampai Malang ini kita memang berangkat siang karena kita ambil sepeda, kemudian training sebentar, baru kita mulai jam sekitar 9.30 Jam 10. 10-an lah ya berangkat. Kemudian sampai di Malang, sampai di Pandaan. Waktu itu kita istirahat yang tadi karena panas, dan kita jalan lagi ke Malang. Jadi enggak agak siang, agak sore ini. Jam 11 kita nunggu sholat zuhur dulu. Jam setengah 1. Ya setengah satuan lah, jam 12 itu kita berangkat. Jam 3 sampai Malang. Juga sempat hujan, nggak ada masalah hujan. Untuk elektriknya semua waterproof, jadi aman. Sampai ke Panjen jam berapa? Sore itu kita. Panjen itu setengah 5. Setengah 5. 5. Jadi ini kita gini guys, Jam 4:04. dari Malang itu kita menuju ke JLS, tapi di tengah perjalanan nanti ini ya, waktu yang ini sih tetap masih tujuannya ke Malang. Begitu sampai di Malang kita ada beberapa pertimbangan. Di Kepanjen terutama itu kita berhenti, kita tanya JLS itu bagaimana kondisinya. Berhenti di Alfamart. Ya, kemudian dijelaskan ternyata di sana kalau untuk JLS Malang penginapan sulit, sehingga kita putuskan untuk dan disarankan untuk cari tempat di pantai saja. Akhirnya kita putuskan untuk ke Balai Kambang. Setelah tanya, karena kita nggak tahu pantai itu mana yang bagus, mana yang ini. Jadi saya Ada yang menyarankan ke ini nih kan. Ini kan yang Alfamartnya. ini Alfamartnya waktu kita memutuskan kemana kita ini. Jadi saya tanya ke penjual kopi di situ, ke Pantai Asmara kalau nggak salah disarankan. Terus yang nyonya saya waktu beli camilan dikasih tahu Balai Kambang lebih lengkap. Akhirnya kita putuskan ke Balai Kambang. Kita tidak tahu jalannya seperti apa, kondisinya seperti apa, tidak tahu. Jadi kita cuma jalan gitu aja, karena kita sudah siap kalau memang kemalaman atau ada apa-apa ya kita cuma berhenti gitu aja. Yang terpenting untuk jalan yang mau kita lalui, kita sebaiknya tanya ke masyarakat sekitar, jalan itu
Amankah kita lalui di malam hari? Yang penting. Dari Surabaya ke Malang kita satu kali, ke Batur ini sampai kita ngecas satu kali ini nambah power aja. Sebetulnya masih ada 2 sebetulnya. digit ya baterainya. Cuma Cuma jaga aja. khawatir masih kurang 23 kilo ya. Nah, ini adalah jalan menuju ke Balekambang. Jalan ini sedang diperbaiki. Nah, persoalannya jalannya besar. Persoalannya itu jalannya diperbaiki itu tiba-tiba beda elevasi. Satu sudah di aspal bagus, kemudian satu lagi turun aspal lama. Nah, ini khawatir. Kemudian ada beberapa tempat yang yudit saluran air itu ada di tengah pinggir jalan lah, itu mengkhawatirkan sekali. Jadi kita lambat sekali sampai sini, sampai Balekambang ini pada malam hari, karena sinar juga dari depan itu kalau ada mobil kita nggak bisa lihat jalan, itu masalahnya. Dan masuk, nah ini jalan dari pos pembayaran Balekambang. Ini kameraku basah ini karena memang hujan gerimis ya. Dari sini menuju ke pantai Balekambang kita nggak tahu kondisi jalan, jadi kita asal jalan saja, padahal di situ tuh hutan. Nanti waktu pulang kita tunjukkan jalannya, dan sangat rusak sekali jalannya, sehingga kita juga terpaksa pelan-pelan. Cuman karena memang lampu kita cukup, hanya kalau untuk di jalan raya kita kalah dengan mobil. Jadi kalau untuk jalan yang tahu bahwa itu jalan rusak, kita nggak berani cepat. Di Balekambang banyak penginapan, homestay, hotel, dan perkemahan. Nah, ini kita jam 9 sampai, kemudian ngobrol-ngobrol sampai jam 11. Kita lihat kondisi, ada yang berkemah di situ, ada perkemahan. Kita milih yang kemah. Nah, perkemahan sini juga disediakan kasur ya, untuk paketnya itu. Jadi 150. bukan matras ya, kasur busa, lumayan tebal. Sewa tenda 150. 150.000 Ya tebal Sama banget. kedua orang cukup. Nah, ada listriknya juga. Pakai Nah, hanya ini waktu kita ngecas, part itu bisa dipakai, bisa masuk, dia pagi full. Tapi yang Tambora waktu saya pakai itu ada indikator power kurang, sehingga tidak saya lanjutkan. Kalau dilanjutkan nanti error. Jadi kita tahu ada kedip-kedip di indikatornya itu merah waktu kita cas, ya sudah kita cabut, berarti powernya tidak bisa kurang. Sehingga, tapi saya masih ada dua strip lah istilahnya baterainya. Jadi kita besok mungkin berangkat, kita mau ngecas karena memang tidak ada target. Ini suasana pagi hari di Balekambang. Karena yang pertama itu sepeda ini baru buat kita, jadi settingnya itu bukan private, bukan spesial, sehingga lain dengan sepeda yang biasa kita bawa, sehingga untuk touring itu masalah. Jadi pegal, ini betul-betul dari kebun badan. di atas. Padahal tidak keluar tenaga terlalu banyak ya. Kalau tapi ya, tenaganya enggak banyak, hanya settingnya itu aja. Memang sudah dicocokkan, tapi kan enggak semua. ya. Enggak semua. Jadi kalau Bu Sulis kan biasa pakai dropbar. Nah, hari ini dia pakai yang part itu, yang flat bar itu, yang masalahnya bedanya jauh. Sehingga kita putuskan kita tidak jadi touring ke JLS. Akhirnya kita explore Balekambang saja. Ini suasana Balekambang. Jadi jalannya itu menuju ke sini jelek sekali, itu masalahnya. Jadi kita
ya udah cukup di sini aja kita apa eksplor, kemudian kita pulang. Nah kebetulan kita ada telepon, ada teman ngajak reuni waktu itu malam minggu ya di Malang. Jadi ya sudah, kita ke Malang aja, bermalam di Malang lagi gitu. Kondisi pagi balik Kambang banyak orang jualan buah-buahan dan sebagainya, semua full adalah. Kalau dari Surabaya mungkin enak ya, ke sini nggak usah bawa apa-apa, by camp langsung tidur aja. Satu orang iuran 75 gitu bisa dipakai untuk kemah. Anginnya juga waktu itu tidak terlalu besar juga. Di luar angin besar tapi lebih aman ya di dalam sampai masuk. Untuk toilet kita ikut pemilik ini, pemilik tenda. Jadi di sana ada guest house-nya, ada restoran apa warung-warung atau restoran. Toilet, musola itu ikut pemiliknya, jadi aman. Ini adalah Ismoyo, Pulau Karang Ismoyo. Jadi di balik Kambang itu ada Pulau Ismoyo, Pulau Anoman, dan Pulau Wisanggeni. Di Pulau Ismoyo ini itu tahun 85 didirikan Pura Amartajati sebagai tanah lotnya Jawa Timur lah, versi Malang ya. Kemudian nanti di sebelah kanan ini ada Pulau Anoman dan Wisanggeni. Ini biasanya suro dan apa upacara agama ini Hindu ya. Nanti bulan Juni, pertengahan Juni ada event kan. Itu yang yang rame. Suron. Iya. Ini tak ajak jalan ke pulaunya guys. Bu Sulis tunggu sepeda karena memang di balik Kambang itu tidak ada tukang parkir, tidak ada pungutan parkir lain selain yang di depan tadi di tiket, sehingga kita mau titip kemana sepeda gantian aja. Ada flying fox juga sampai ke pinggir pantai itu. Flying fox 20.000. Kayak di Bali guys, puranya. Pura Khayangan Jagat Amartajati. Ini kalau dari view dari pulau menuju ke
Pulau Jawa ini. Ke Anoman itu. Dari pinggir sini kita bisa jalan ke kiri, dari pinggir itu yang sebelah sana itu ke kiri, itu ke barat ya, itu menuju ke Pulau Anoman. Dan satu-satunya jalan ya lewat pinggir itu. Lewat pinggir sini ya. Itu tempat yang sebelah kiri itu apa, wisata untuk berenang apa, itu muara sebetulnya. Muara arusnya ndak deras, jadi untuk berenang anak kecil-kecil itu bisa di situ. Karena ini pantai selatan ya, jadi pantai selatan Karang. Kita coba untuk ke sana tadi yang sebelah barat jembatan. Untuk di pasir pun ini sepeda elektrik ini hampir tidak ada rasanya, powernya sangat ringan sekali. Ini yang ke Muara. Yang Muara, tapi ya sampai situ aja, pojok itu tidak ada lagi lainnya jalan. Ini sudah sampai sini. Biasanya untuk berenang ini. Nggak dalam juga. Waktu pertama kita mau jalan itu memang kita berniat ke JLS itu karena tempo hari kita naik mobil. Waktu ada pekerjaan di Kediri itu sempat mampir ke JLS Tulungagung dan bagus sekali di sana. Pantai Sine dan Ocean View. Tulungagung itu kafe angkringan Ocean Rencananya View. mau ke sana lewat jalur yang lain. Nah, rencananya dari Malang JLS saya teruskan, tapi ya karena kondisi itu jadi setelan juga enggak pas, kebetulan kan kita pinjam ya, terus juga enggak biasa, jadi belum sesuai lah untuk badan kita. Cuman untuk perjalanan ini saya mencoba sepeda e-bike ini sudah puas ya, dari mulai yang kecepatan tinggi sudah saya coba, terus elevasi gradiennya juga. Terus untuk jalan kasar nggak ada tanjakan, tapi waktu itu ada sih yang di ingat jargon teman kita, mana tanjakannya ya ini. Nggak ada tanjakan. Ada beberapa rollingan itu juga tajam waktu mau masuk ke Balai Kambang ini, tapi nggak terasa. Ini kita explore menuju ke arah timur. Ini rombongan bis juga banyak yang ke situ. Cuman minibus aja yang saya. Ya, itu bus besar loh itu. Bisa. Bus besar itu. Kok bisa masuk? Bisa masuk, cuman jalannya nggak recommended sama sekali. Itu hotel itu guys, ada beberapa hotel di area masuk pertama Balai Kambang di dekat pantai, tapi kita waktu itu malam ya, lewat tadi malam ya, nggak kelihatan apa-apa ya sepi gitu aja. Kita sendiri juga nggak mau tinggal di tempat yang sepi-sepi, padahal kita belum tahu areanya, sehingga kita cari yang rame.
apa wisatanya ini? Ini apa, Pantai Paradise, wisata Pantai Paradise. Wisata Paradise. Ada Paradise. apa, kapal-kapalan juga, mendayung wisatanya itu. Susur muara, biasanya susur sungai. Susur muara. Ya. Ini sampai ke paling timur. Muara sungai ini berarti muara sungai sebelah timur. Ini muara sungai berarti. Nah, kapal-kapalnya itu di situ, kapal perahu karet ya. Wisatanya itu ke arah sana, masuk gitu, ke bakau-bakaunya itu. Pulang ini. Nah, ini menuju keluar, pintu keluar. Ini tadi malam ya, kita keluar bayar itu di tiket ini. Tak tunjukkan jalan keluarnya. Cuman malam itu kita nggak terasa karena memang ada beberapa mobil yang satu jalur. Nah, seperti ini jalannya guys. Kanan kiri itu hutan. Padahal Ya. malam Jumat loh. Malam Jumat ya waktu itu ya. Ya seperti ini, tadi malam ada mobil satu gitu, nanti agak lama kita jalan sendiri ada mobil lagi gitu. Jadi kita merasa ya aman gitu aja. Dan ya memang aman di sini. Sambil wiritan. Tapi saya sama sekali nggak terasa, Apa ya? nggak terasa Hawa-hawa. nggak ada merasakan takut atau energi yang apa, nggak terasa sama sekali. Padahal itu hutan loh guys. Jalannya parah ya. Nah itu, ini jalannya parah sekali nih. Ini yang paling membuat lambat ini, mulai dari awal tadi waktu jalan besar yang masa perbaikan sampai ke masuk sini itu lambat sekali karena memang kita kalah dengan lampu dari depan sehingga nggak bisa lihat jalan. Jangan. Nah ini CLS ya. Nah ini JLS pintu, perempatannya JLS ke timur dan ke barat. Nah, kita dari arah utara. Iya. Sebetulnya kalau kita ikut itu ya kita sampai seperti tujuan kita kemarin, tapi karena Jadi, Pak, no. kondisi ya apa badan merasa kurang enak karena touring itu yang dicari kenikmatan. Oke. Ini perbaikannya guys. Tadi malam kita lewat di sini nih. Ya seperti ini jalannya. Ada beberapa mobil juga kita persimpangan, terus dari belakang juga ada, tapi tidak banyak karena ini menuju ke tempat wisata. Terus ada beberapa tempat itu yang dipakai untuk base camp pekerja, sehingga mereka kumpul gitu, sehingga kita merasa aman. Ini seperti ini jalannya tadi malam. Jadi kalau ke Balai Kambang ya ini. Wow. Nah, ini yang bagus ya, halus. Halus. Ini itu jalannya sudah bagus, tapi ada beberapa tempat yang elevasi aspalnya itu berbeda. Banyak tempat. Banyak bukan tempat. Beberapa tempat. Elevasi aspalnya itu beda. Terus Harus perbaikan fokus, jembatan harus juga. Itu yang menyebabkan lambat ya kita. Kalau pemandangannya di sini bagus. Iya banyak bukit teletabis. Bukit. Kanan kiri anu apa? Kebun tebu.
ya kan? Nah ini posisinya baterai saya itu tinggal 2. Kalau untuk nyonya full. Nah akhirnya kita memilih omah adem yang kira-kira jaraknya mungkin 5 kilo ya dari Balai Kambang untuk ngecas. Jadi kita cukup lama di sini ngecas sekaligus makan siang, makan pagi. Bukan pagi. Omah ada. Takut yang Makan pagi agak kesiangan. sarapan, snack dari pedagang sekitar Balai Kambang. Kita makan besar, sarapan plus makan siang. Ya kita lama di sini karena ya ngecas 3 jam itu full sudah. Untuk Tambora fast Iya charging, guys, Kalau nggak tinggi bukit-bukit Teletabis. fast charging untuk Tambora. Ini kan bukitnya bagus. Di rumah adem ini juga ada, rumah adem ini ada penginapannya 2 kamar tapi Ada 2 kamar. ada 2 kamar Tarif 300-an 5 kilo dari Balai Kambang itu rumah adem. Nah, kita lanjut pulang sampai di setengah daerah 1 ya. Buluran apa mana ketemu sama rekan kita Bantur. Bantur ketemu sama rekan kita Pak Tutur, satu grup Dari dari GXID. GXID Gerbang Kertasusila. Kebetulan dia rumahnya ternyata di sini dan waktu saya upload di grup saya ada di Balai Kambang, dia kontak suruh mampir, kebetulan satu jalan menuju ke Malang. Kalau jalannya bukit-bukit rollingan. Sebelah kanan Sampai itu ke ada Bantur ini ya. Setelah itu sudah mulai cenderung. itu sebelah kanan itu ada sekolah rakyat Kabupaten Malang masih dibangun. Banget besar, parah besar. Itu sekolah konsepnya Sekolah asrama, jadi konsepnya ada asramanya, ada SD, SMP, SMA udah jadi satu ya. jadi satu, terus ada gedung serbaguna, ada itu, ada yang jelas ada asramanya. Nah ini jalannya bagus, kemudian rusak lagi, masih perbaikan. Berapa ada jembatan perbaikan jembatan. Nah, waktu malam ya seperti ini yang saya khawatirkan kalau kita cepat ya, karena lampu tidak kelihatan ya, kalah. Nah ini ada jembatan-jembatan yang sedang diperbaiki. 3 atau 4 ya. Iya. Ya karena itu, jadi karena yang kita rasakan tadi malam itu cukup repotkan waktu berangkat ya, akhirnya cukuplah untuk ngetes Tambora AE GRX dan e-bike part 5, terutama masalah baterai, jadi sangat hemat sekali. Kan kita pakai seperlunya kan.
tergantung pemakaian juga kan. Ya. Dengan pembangunan. Paling normal. Dan yang makan banyak waktu di sini nih, anu apa? Nggak jauh tapi lambat sekali. Karena waktu tadi malam malam hari kita lewat. Berangkatnya banyak turunannya sih. Ini Pak yang kita baliknya ini yang kami banyak tanjakan. Tapi terasa nggak tanjakannya? Kan di mode hike. Itu pada hike. Ya aku nggak pakai hike, jadi ya tetap Begitu itu nanjak aja. banget hike. Tapi kalau biasa setel normal, nggak pakai yang Elektriknya udah digunakan. ya tetap nyala, tetap nyala, cuman mungkin Level 1. salah satu. Pantang pun sampean, Pak. Yang lucu. Ini kita ketemu Pak Sidoarjo Tutur. Pangan. Tadi malam kita ngecas di sini. Sampai di Batur. Jadi menuju tadi Malang. malam itu kita ngecas di Jreng Pak Tutur. Tempat ini. Ternyata ketemu di sini. Dihampiri aku, guys. Panas-panas. Jojis. Lama juga ya, gitu ya. Makan malam di situ kan. Oh ya, yang tadi malam waktu ngecas ya kita agak lama ngecas. Cuman tapi kita memang enggak full, hanya untuk menjaga saja. Tambah mungkin Kita kan nggak tahu kondisi di depan seperti apa, karena masih jauh. Ini hutan ya. Di pantai itu hutan. Jadi kadang masih mikir seperti motor aja ya. Kadang-kadang ini bener nanti baterainya habis terus gimana? Padahal dia bisa di kayu. di kayu ya cukup ringan kok. Mama waktu nggak pakai power, nggak pakai elektriknya gimana rasanya? Jadi gini, pertama kan sudah dikasih tahu, sudah dijelaskan dari iya gitu kan, dong bahwa ada hike 1, hike 2, terus kurang lebih seperti itu. Pada waktu jalan tak nyalakan tuh elektriknya, saya kayu. Ayo. Terus Pak Pur tanya waktu sampai di mana? Pandaan. Bukan, masih di situ di Lapindo. Oh ya, Lapindo. Gimana Bu Sulis pendapatnya pakai elektrik? Saya jawabnya gitu, enak, enteng. Ya perasaan sih kayak naik road bike aja. Kayak naik RB nih. Saya bilangnya gitu. Ini termasuk ringan. Jadi mesin itu tuh tidak membuat berat meskipun tidak dinyalakan. Nyalakan, cuman enggak Jadi difungsikan. kalaupun dinyalakan tapi tidak difungsikan juga tidak berat. Nggak berat. Intinya itu, intinya seperti itu. Ya ngertinya. Tadinya kan ya udah nyala. Saya pikir itu tadi sudah pakai mode normal atau high lah. Ternyata begitu nyampe Pak Pur gini, aku tak duluan ya. Dan duluan, nanti ketemu di es kacang hijau Pandaan, terminal Pandaan. Oh iya. Terus saya gini, saya kayu aja sampai sana. Oh ya lumayan, iya enteng yo, itu aja. Pas sampai di sana, Pak, gimana indikatornya di level berapa? Udah B1 katanya. Baterai saya satu berkurang kalau dari Surabaya ke Pandaan. Satu berkurang, jadi nyala di 4 ya. Ya, Terus aku gini, loh punya aku loh Pak, masih full. masih full, aku bilang gitu.
cuman aku nggak tahu itu ngisinya kan gimana. Yang jelas fullnya itu full bener apa enggak, tapi saya kira kalau cuma sampai Pandaan mungkin itu level 1 juga belum, berkurang mungkin loh ya, masih full gitu masih kan. full betulnya. Nah pergi itu berangkat lagi kan setengah 1, nggak berangkat lagi. Terus ini Pak, antara di bypass Pandaan itu Pak Pur semakin lama semakin buanter kenceng gitu, nggak jauh banget. Terus sepedaku nggak sebanter kayak gitu ya. Terus ya kok baterai aku penuh, masih penuh, perasaan gak ada tarikan juga kan. Saya pernah naik sepeda, pernah naik sepeda elektrik yang di pinggir pantai itu Truk, kan, yang itu truk kan, atau yang gas? nah itu kan ada sedikit hentakan gitu kan, ini kok gak ada blas. Akhirnya saya mendekat, saya baca agak mendekat gitu. Loh, kok off ya tulisannya. Aneh gak iso banter. Saya gini, saya pencet lagi, lah ini hike. Langsung akhirnya Pak Pur terkejar. Ya ampun, apa mulai tadi itu gak nyala, mode normal mungkin malah tadi. Aduh lah, setelah itu aman. Itu pengalaman konyol. Jadi menggunakan e-bike itu satu, itu yang kita rasakan tetap berolahraga. Yang kedua itu jangkauan kita itu lebih jauh. Jadi jangkauan kita itu yang apa, kalau pakai biasa touring itu mungkin 100 kilo, ini bisa sampai 200-an kilo ini. Dan tidak terasa capek. Tapi ini kita touring ya guys, bukan apa journey yang ada COT-nya atau ada tantangan. Namanya touring itu yang dinikmati itu ya semua, mulai dari perjalanan. Ya kita mau menikmati apa aja kalau touring gitu ya. Kadang-kadang kita pengen menikmati makanan ya akhirnya lama. Kita ingin menikmati pemandangan ya berhenti lama. Foto-foto, kita ingin menikmati perjalanan ya sudah kita nikmati. Jadi namanya touring itu bebas, Sangat membantu. e